Mana bapak-bapak lebih menikmati teguran istri atau pujian istri orang? Mingkem kan lo? Halo? Kalau kau nggak menikmati teguran istrimu, kau akan mengenapi yang 99. Karena kau punya karunia ditipu. Ada karunia baru, karunia ditipu. Kalau kau lebih menikmati pujian suami orang daripada teguran suamimu, kau lagi setengah kesurupan, ibu-ibu. Jawab, sehebat-hebatnya istri orang dalam mengenal saya, bisa nggak dia sehebat istri saya dalam mengenal saya? Bisa nggak? Pendekatan kami kepada Engkau, Tuhan, Engkau lebih mengenal diri kami daripada diri kami dalam mengenal diri kami. Pendekatan kami kepada Engkau, Tuhan, Engkau jauh lebih mengasihi diri kami daripada siapapun yang dapat disebut, termasuk diri kami dalam mengasihi diri kami. Kasihanilah kami, Tuhan. Ajar kami tegas terhadap diri kami. Jangan lagi kehendak diri kami yang terjadi, karena diri kami bukan Tuhan kami. Kehendak-Mu yang jadi, Tuhan, karena Kau Tuhan dan Raja kami. Kebenaran yang mendasar ini berbicara melalui firman-Mu. Kami siap bukan saja pendengar terbaik, kami mau menyerah untuk jadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan, tepuk tangan yang keras. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tema kita hari ini penciptaan ulang. Apa tema kita? Mujizat yang terindah dalam kekristenan terjadinya penciptaan ulang, bukan yang lain. Ini penting sekali. Mari kita buka Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 38. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil, terus kita bergantian. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Lanjut. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sama-sama kata Maria. Yes. Natal bicara ayat 38. Kalau Anda memaknai Natal tidak ayat 38, Anda merayakan Natal menurut Anda tidak menurut Tuhan. Catat baik-baik. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Kata sesungguhnya artinya yang sebenarnya. Maria itu bukan bunda Tuhan. Dalam kemanusiaan Yesus, dia bunda Yesus. Dalam ketuhanan Yesus, dia hamba Tuhan. Konsekuensi tingkat kesadaran yang tinggi, kita hamba Tuhan, fokusnya perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Catat baik-baik. Ketaatan yang dialamatkan kepada Maria itu ketaatan kelas tinggi. Apalagi bicara konteks hamil di luar nikah dirajam. Hamil di luar nikah, statusnya sedang bertunangan. Yang hamilin dia bukan tunangan dia, maka keluarga tunangannya Yusuf wajib membunuh keluarga besar Maria. Statement menunjukkan kalian gak bisa menjaga anak kalian. Udah tunangan, kenapa dihamil? Mengerikan. Tidak berbobot Maria menjelaskan kepada Yusuf,
Yusuf, aku hamil. Apalagi dia bilang, aku hamil karena Tuhan. Itu mengerikan. Pasti Yusuf bilang, udahlah Maria, gak usah kau pakai nama Tuhan. Kalau kau memang suka sama si Frankie, silakan. Jangan bawa nama Tuhan. Kan kau hamil sama cowok lain kan? Ya. Kenapa Yusuf menerima? Karena malaikat yang intervensi. Yusuf, jangan lu ceraikan Maria. Itu pekerjaan Roh Kudus. Mana pernah berbobot Maria menjelaskan hal itu pada Yusuf. Kata-kata, bagaimana mungkin terjadi? Makna di balik itu mengerikan. Begitu Yusuf menerima bahwa Maria itu hamil karena pekerjaan Tuhan, saya dramatisir sedikit. Boleh ya saya dramatisir sedikit ya? Boleh dong, kan saya yang khotbah bukan lo. Maria, rupanya kau hamil karena Tuhan. Iya bang, kenapa bang? Kau tahu abang? Aku hampir disambar malaikat. Tadinya gue mau ceraikan lo. Udah tenang. Tenang apa bang? Aku tetap setia. Bukan gitu bang. Loh kenapa? Kita harus menikah bulan ini. Loh, kenapa harus menikah? Itulah laki-laki pragmatis sekali. Bukan kau yang bunting, aku yang bunting. 2 bulan melendung, tahu imam kepala, habis aku mati. Jadi gimana? Sore ini kau harus datang ke rumah orang tuaku di Puri Indah. Datang. Om tante, sorry om tante, ada apa ini? Kami harus menikah bulan ini. Oh, diketawain dalam budaya agama Yahudi, diketawain itu. Karena pernikahan gak ada urusan dengan anak-anak, orang tua. Sama sekali gak ada anak-anak. Yusuf, kalian emosi aja. Saya sudah janjian sama orang tuamu Yusuf yang di Kelapa Gading, 2 tahun lagi kalian menikah. Gak bisa om, apa gak bisa? Gak sopan kamu itu. Maria hamil, untung dia gak pingsan. Karena berita hamil status gak menikah, itu berita kutuk dalam budaya Yahudi. Karena wajib harus dibunuh. Kalau saya dramatisir, diplototin Yusuf. Yusuf, kau pemain drum di Senayan City. Kau Maria, guru sekolah minggu. Kenapa kalian gak tahan diri? Bukan gitu om. Tutup mulutmu. Jangan lagi ngomong mana. Bukan aku yang hamilin. Digampar itu. Digampar itu. Karena dia tahu persis anaknya sangat setia sama Yusuf. Bilang aja kau gak mau bertanggung jawab Yusuf. Plak, digampar itu. Menjerit Maria. Papi jangan pukul. Maria, ngomong jiro. Dia ngambil. Bukan. Habis kan. Untung gak stroke bapaknya. Itu mengerikan bapak ibu. Supaya kalian tahu apa arti Natal. Kalau kalian nggak tahu, terus nyanyi jingle bell, jingle, nggak nyambung. Siapa yang mengambil kamu hamil? Tuhan. Stroke tuh bapaknya. Bagaimana itu mengerikan? Artinya ketaatan yang mengerikan. Catat baik bapak ibu. Orang Kristen sekarang cengeng-cengeng. Nggak jelas Kristennya. Fokusnya kok kesembuhan. Fokusnya kok berkat melimpah. Fokusnya kenapa nggak ketaatan? Karena gagal bicara Kristen. Yuk kita buka 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Barang siapa tidak mengasihi. Ini firman absolut Bapak Ibu. Jangan gagal fokuslah. Firman kita banyak, tapi ada yang gak absolut. Halo, sakit sembuh gak absolut. Gak usah beriman sakit sembuh. Kecuali kalian gak niat ke surga. Kalian niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Jawab dong. Niat masuk surga gak? Ya niat matilah. Ada apa Kristen ini? Kalau sembuh dulu, kapan matinya kau? Ada apa Kristen ini? Naik pesawat ke Singapura, delay komplain. Delay 2 kali marah. Delay 3 kali ngamuk. Surga lebih bagus daripada Singapura. Kalau gak percaya kalian matilah nanti malam, lihatlah. Lebih bagus. Jujur, kalau kalian dipanggil ke surga maunya on time atau delay? Kristen bodoh-bodoh Kristen ini sekarang. Delay pesawat komplain, delay ke surga, mujizat terjadi. Ada apa Kristen ini? Iblis itu nggak niat pensiun, malah dia makin canggih menampilkan diri di akhir zaman. Sampai kau nggak tahu itu iblis. Kau anggap itu kebenaran. Why? Karena iblis bisa bawa firman. Catat dong baik. Yuk kita buka Markus 1 ayat 42. Markus 1 ayat 42.
Sama-sama baca Markus 1 ayat 42. 1, 2, ya. Dua pendeta baca ayat ini bisa beda fokus. Pendeta kekanak-kanakan, bayi rohani, fokusnya lenyaplah penyakit kusta. Itu fokus orang kekanak-kanakan. Tangkap dong, jangan lupa sampai mati. Kalau orang dewasa rohani, fokusnya keterangan waktu. Jawab, keterangan waktu di sini apa? Lebih keras. Jawab, Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah. Apa artinya? Hai umatku, itu mujizat gampang. Seketika, gampang. Dari semua mujizat seketika, nggak ada unsur kekekalannya. Kok yang bernilai di mata manusia bernilai di mata kalian? Yang bernilai di mata Tuhan nggak bernilai di mata kalian. Karena suka ditipu setan. Nggak ada perbedaan signifikan Yesus dengan iblis bicara mujizat seketika. Nggak ada perbedaan signifikan. Buka Matius 24 ayat 24 operator. Baca dong. Ini udah ditulis 2000 tahun yang lampau, tapi orang Kristen nggak mau fokus kepada konsep Kristus. Matius 24 ayat 24. Sama-sama baca Matius 24 ayat 24. 1, 2, ya. Dan akan muncul, lanjut. Sekiranya mungkin mereka apa? Paling gampang menyesatkan orang Kristen, pendeta, pengkhotbah terkenal dengan mujizat-mujizat. Ini tertulis. Iblis bisa bawa firman. Diutus dengan Mesias palsu, dengan nabi palsu. Jawab, Yesus pernah nggak dicobai iblis? Yang keras. Pakai apa dia mencobai? Pakai firman. Firman yang apa? Firman yang seketika, yang gak berbobot kekal. Jawab, Lazarus dibangkitkan Tuhan, bangkit gak? Perlu tahunan atau seketika? Bangkit gak? Mati lagi gak? Karena itu gak kekal, mati lagi. Makanya ada ibu-ibu datang, puji Tuhan Pak Pendeta Ridwan, 5 tahun yang lalu Bapak doakan saya di rumah sakit Darmais, kanker saya sembuh. Puji Tuhan Ibu. Kapan periksa terakhir? 6 bulan lalu saya bersih dari kanker. Apa sih bilang? Puji Tuhan ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Kok ketawa kalian ada unsur penolakan? Nggak ada penghormatan Anda kepada Tuhan sekedar sakit sembuh. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Makanya 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus, semua sembuh. Satu yang menyenangkan Tuhan. Karena kesembuhan itu perkara kesukaan kita. Nggak ada kaitan dengan kesukaan Tuhan. Yang satu kesukaan Tuhan, karena Alkitab mencatat jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Karena pertobatan bicara kekekalan, bukan kesementaraan. Makanya iblis pakai yang seketika. Kalau kau anak Allah, buat batu ini jadi roti. Jawab, Tuhan perlu tahunan gak membuat batu jadi roti? Tahunan atau seketika? Ya seketika lah. Gak ada bahan batunya pun bisa. Kalau kau anak Allah, lompat dari wawon ini, nanti kau terjun, ada tertulis, malaikat akan menatang, ada tertulis, itu kan seketika semua. Jahat sekali Anda suka firman Tuhan yang sifatnya seketika, bukan Anda lanjutkan kepada kekekalan. Banyak yang terpanggil, itu bukan gertakan, itu pasti digenapi. Gemetar baca itu. Seketika. Makanya orang Kristen harus bicara kesukaan Tuhan. Dia yang ulang tahun, kasih hadiah yang kesukaan dia. Apa itu pertama? Bertobat. Ulangnya apa? Ulangnya apa? Buka Lukas 19 ayat 7. Jangan ada di antara kita nggak membutuhkan pertobatan. Lukas 15 ayat 7. Sama-sama baca. Lukas 15 ayat 7. Ampuni dia Tuhan. Lukas 15 ayat 7. Kok ini aja kau korupsi? Sama-sama baca. 1, 2, ya. Aku lebih dari ini ayat bukan gertakan. Gak ada ayat bobotnya gertakan. Ini ayat sangat serius. Mulai dengan kalimat apa? Aku berkata kepadamu, sifatnya pribadi. Kalau Tuhan hadir sekarang, menampakkan secara fisik,
Perhatian, perhatian. Telunjuknya lagi ke muka Anda. Telunjuknya lagi ke muka Anda. Aku berkata kepadamu. Jangan kau dengar firman ini, terus kau pikirkan teman kau nggak datang. Kenapa dia nggak datang? Ini firman cocok sekali sama dia. Bukan untuk dia, untuk kau. Untuk kau. Oh, kenapa suami gue nggak datang ya? Bukan untuk suami kau, untuk kau. Yang setuju katakan amin. Yang setuju aja katakan amin. Yang setuju angkat tangan tinggi-tinggi. Yang setuju aja. Nggak usah banyak, nggak apa-apa. Angkat tinggi-tinggi. Yang setuju angkat tangan tinggi-tinggi. Ikuti saya. Taruh telunjuk ke atas. Belokkan ke diri sendiri. Ikuti saya. Hai jiwaku. Firman hari ini bukan untuk di sebelah lo. Bukan untuk orang yang nggak datang. Untuk kau. Bertobat kau. Ini firman Tuhan. Apa kalimat berikutnya? Prinsip tidak relatif. Ekstrim. Disebut jumlah pertama berapa? Jumlah pertama berapa? 1. Jumlah kedua berapa? Ngeri nggak? Kalau untuk kesembuhan 1:9. 10 orang sakit kusta semua sembuh, 1 yang balik. Untuk pertobatan 1:99. Ngeri. Ini serius. Sedih saya orang Kristen sekarang ini. Lebih sedih anaknya sakit kanker daripada anaknya malas baca Alkitab. Kan rusak Kristen ini. Kanker itu gak serius. Malas baca Alkitab serius. Itu kan gak ada amin kalau khotbah begini. Yang ada melotot. Sambil mikir kenapa pendeta gini diundang ya. Ya bilang sama pengurus, jangan undang lagi pendeta Ridwan itu. Cakep kagak. Lebih orang tua Kristen lebih bangga anaknya bisa khotbah daripada anaknya sopan. Kan rusak Kristen ini. Sampai mati kalian gak bisa khotbah gak ada masalah. Karena itu tidak menentukan. Sampai mati kalian gak sopan, selesai. Itu menentukan. Itu kan gak ada amin kan? Amin berikutnya itu latah, gak spontan. Ayolah, ini serius. Ayolah. Tuhan seleranya tinggi. Hanya starting point bertobat baru Tuhan sukacita. 99 ini, perhatikan, satu orang ini latar belakangnya orang apa? Orang apa yang satu orang? 99 orang apa? Seharusnya mana lebih rohani? Ya 99 lebih rohani. Orang benar, 99 ini orang benar. Siapa itu? Pendeta, pengkhotbah, pendeta banyak mujizatnya, pengkhotbah terkenal, ketua sinode, dosen teologi, doktor. Itu orang benar. Dan orang-orang ini sulit sekali bertobat. Termasuk Anda yang sedang melihat saya sekarang ini. Sulit sekali kalian bertobat. Lebih suka kalian sakit sembuh daripada bertobat. Lebih suka kalian mobil kalian Avanza jadi Innova jadi Alphard daripada bertobat. Bersyukurlah kalian sebelum meninggal dengar firman hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kalian itu. Ayolah. Ini masalahnya. Saya pernah menegur jemaat berzina. Saya bimbing dia, nangis dia, nggak berani duduk di kursi, langsung tersungkur. Dia minta ampun, dia peluk kaki istrinya, mami ampuni aku, ampuni. Bertobat dia. Ada pendeta berzina, kita tegur, marah dia. Pak Ridwan, jangan urus rumah tangga saya, keluar, diusir saya. Iblis saya tengking, pergi. Pendeta saya tengking, balik nengking. Potensi itu ada pada Anda. Jawab bapak-bapak, jangan ada dusta di antara kita. Jawab bapak-bapak. Mana bapak-bapak lebih menikmati teguran istri atau pujian istri orang? Mingkem kan lo? Degil. Halo. Kalau kau nggak menikmati teguran istrimu, kau akan mengenapi yang 99. Karena kau punya karunia ditipu. Ada karunia baru, karunia ditipu. Kalau kau lebih menikmati pujian suami orang daripada teguran suamimu, kau lagi setengah kesurupan ibu-ibu. Jawab, sehebat-hebatnya istri orang dalam mengenal saya, bisa nggak dia sehebat istri saya dalam mengenal saya? Bisa nggak? Kagak pernah.
Malah saya pertegas, sehebat-hebatnya istri adik saya dalam mengenal saya, istri adik saya. Kalau mengenal saya, udah hebat dia mengenal saya, 1/10 dari kemampuan istri saya dalam mengenal saya. Jawab jujurlah. Berarti kalau istri orang memuji saya, berangkat mengenal saya atau tidak? Enggak. Jadi kalau enggak mengenal saya, berbobot enggak pujian istri orang? Berbobot enggak? Enggak. Hanya orang bodoh yang menikmati pujian istri orang. Yang bodoh lihat saya. Hanya orang bodoh. Yang begini harus dikotbahkan daripada sakit sembuh. Hanya orang bodoh menikmati pujian suami orang. Tidak ada manusia di bumi ini sehebat istri saya dalam mengenal saya. Nggak ada. Jawab. Kalau istri saya menegur saya, berangkat mengenal saya atau tidak? Hanya orang bodoh yang tidak menerima teguran pasangannya. Karena kau akan menggenapi yang 99. Kanker nggak serius, nggak memerlukan pertobatan serius. Jangan mati dulu baru sadar, expire. Ayolah. Ada ibu-ibu muda ngejar saya. Siapa yang ngejar saya? Bukan nenek-nenek, ibu-ibu muda. Pak Ridwan, terus nangis. Duh, ada ibu. Akhirnya ketemu idola saya dulu. Stop. Jangan ngomong. Harus aktif, stop. Jangan nikmati sedetik pun. Jangan ngomong gitu. Saya ikuti semua khotbah Bapak. Nggak usah ikuti, lakukan. Begitu aja. Pak Ridwan, bisa nggak konseling saya? Nggak bisa, Bu. Loh, kenapa? Kita lawan jenis. Cari hamba Tuhan perempuan membimbing Anda. Bukan gitu, Pak Ridwan. Saya cocok sekali sama Bapak. Cocok. Bu, ibu lagi kesurupan. Saya menikah dengan istri saya masuk 40 tahun. Proses pencocokan masih terus kami kerjakan. Ini ujung-ujung nongol cocok. Kau bodoh dan tidak sedikit kami hamba Tuhan melestarikan kebodohan. Oh gitu ya Bu ya. Saya khotbah ketiga nanti 4 dan 5 saya selesai jam 9 malam. Saya nginap di hotel ini, bisa datang nanti malam? Rusak kau itu. Rusak. Jangan lakukan. Ada pendeta dengar khotbah saya dalam rekaman YouTube. Dia datang, Pak Ridwan, tahu nggak Pak Ridwan? Biarpun 12 pelacur menggoda saya nggak jatuh. Ya kau homoseks, udah selesai. Kau homoseks selesai. Kau nggak normal, nggak hebat itu, justru blunder. Kristen, kok punya nilai bodoh? Sekali-sekali bodoh bolehlah. Tapi jangan terlalu sempurna bodoh kau itu. 12 pelacur, nggak jatuh. Jangan main-main. Kau nggak lebih kuat daripada Daud. Tuhan penasihat ajaib. Jangan kau lebih ajaib lagi. Siapapun Anda dan saya, kalau nggak suka ditegur pasangan, Anda dan saya akan menikmati yang 99. Jangan munafik. Ada pendeta terkenal, jemaatnya banyak, ditegur istrinya, ditampar istrinya. Orang rohani bukan di mimbar. Orang rohani di rumah tangga. Saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Beda. Khotbah yang benar bisa nggak ada kaitan dengan kelakuan. Suami yang benar pasti kaitan dengan kelakuan. Makanya banyak juga kita nggak pelaku firman, nggak kayak Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Yuk kita buka Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28. Sama-sama baca. Lukas 11 ayat 28. 1, 2, ya. Dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada ayat berkata orang yang berbahagia adalah hamba Tuhan terkenal. Nggak ada itu. Orang yang berbahagia adalah jemaatnya ratusan ribu. Nggak ada, karena itu bukan nilai rohani. Orang yang berbahagia sakit sembuh, nggak ada. Makanya sebelum meninggal Bapak Ibu, sebelum meninggal kalian, baca Kejadian sampai Wahyu. Syukur-syukur kalau bisa 3, 4, 5 kali. Ini baca firman comot-comot, ya gampang disesatkan kalian. Yang berbahagia itu nilai adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta apa itu memelihara, merenungkannya siang malam dan melakukannya. Pelaku firman, ulangi apa?
lebih keras. Pelaku firman gak bisa sebentar. Kita tutup. Yuk Matius 7 ayat 24 dan ayat 26. Yuk Matius 7 ayat 24 sama-sama baca. 1, 2, ya. Mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, itu mendirikan rumah di atas batu. Rumah itu memerlukan banyak tiang. Satu tiang aja perlu 3 hari 4 hari. Dan bisa berdarah-darah. Karena zaman Yesus ngomong gak ada alat yang canggih kayak sekarang. Ayat 26, sama-sama baca. 1, 2, ya. Mendengarkan firman Tuhan dan gak melakukannya, bodoh. Hai suami, kasihlah istrimu. Kau gak kasih, kau bodoh. Yang bodoh lihat saya, kau bodoh. Hai istri, tunduk pada suami. Yang enak aja, dia kasar, kau bodoh. Kau tunduk pada suami gak ada kaitan dengan kelakuan suamimu. Kau tunduk pada suami karena sesungguhnya kau hamba Tuhan. Karena konsekuensi kau ditebus, kau dibeli Yesus, kau dulos, dia kurios. Taat. Tidak ada statement hidup yang berbobot engkau dan saya mengaku dia Tuhan selain ketaatan. Hanya ketaatan satu-satunya Kristen rohani yang benar. Kita buka Yohanes 14 ayat 15. Bagian-bagian terakhir. Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama kita baca Yohanes 14 ayat 15. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, catat jangan lupa sampai mati. Kerohanian yang terbaik di mata Tuhan kalau kau mengasihi Tuhan. Kasihlah Allahmu dengan segenap. Dengan segenap. Dengan segenap. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Caranya cuma satu, taat. Kau sakit kanker gak malang, kau gak mengasihi istri malang. Kau sakit kanker gak malang, kau gak tunduk pada suami malang. Kau sakit kanker gak malang, kau melawan orang tua malang. Pertanyaan, Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat mayat bangkit? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat istri tunduk pada suami? Seketika atau tahunan? Tumben jujur lu. Kalau firmannya berubah, hai istri, tanduklah suami, itu seketika, itu seketika. Nggak usah diajarin pun lu tanduk suami lu. Orangnya lagi ngeliat saya sekarang ini. Tunduk, mana ada tunduk pada suami seketika? Jauh lebih sulit Tuhan merubah orang tunduk pada suami daripada membelah salat malaikat. Kalau kalian lebih kagum melihat mayat bangkit di rumah duka daripada suami sangat mengasihi istri, kalian belum tuntas mental dukunnya. Kalau kalian lebih kagum mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami, kalian gak jelas kristenannya. Joy to the word terjadi kalau kita bertobat dan kita mau jadi pelaku firman. Kalau gagal kita ulangi. Kalau gagal kita ulangi. Jangan pernah menyerah. Itulah Natal sesungguhnya. Pulanglah dari tempat ini. Jangan gak membutuhkan pertobatan. Yang setuju katakan amin. Pulanglah dari tempat ini. Arti bertobat. Aku tidak berpihak pada dosa. Dosa artinya tidak taat. Aku tidak berpihak kepada ketidaktaatan. Pulang ke tempat ini. Bangunlah ketaatan menjadi pelaku-pelaku firman. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Ambil keputusan Bapak Ibu. Hanya 2 ini perbuatan ajaib. Bertobat dan pelaku firman. Itu sama sekali gak bisa produk iblis ataupun setan. Iblis tidak ingin kita bertobat. Tuhan ingin kita bertobat. Iblis sampai limit tertentu gak menghalangi kita khotbah, gak menghalangi kita penyembahan, gak menghalangi kita bernubuat. Yang penting jangan jadi pelaku firman. Maka Bapak Ibu, sambutlah Natal. Yang pemarah jangan lagi pemarah. Yang sombong jangan lagi sombong. Yang berzina jangan lagi berzina. Yang homoseks, lesbian jangan ulangi lagi. Taat pada perintah Tuhan. Yang setuju angkat tangan tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan. Yang setuju angkat tangan tinggi-tinggi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku
tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tetap angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Sekali Yesus selama Yesus, itu kelihatan ya Tuhan, kalau kami mengasihi Engkau selamanya. Dan Kau berkata, jikalau Engkau mengasihi aku, turuti perintahku. Maka tolonglah setiap kami Tuhan, pelaku-pelaku firman, kalau gagal kami ulangi. Roh Kudus, Roh Penolong, jangan pernah kami menyerah. Ketika kami melakukan firman Tuhan, di situ proses penciptaan ulang terjadi. Karena untuk taat kepada Engkau sebagai Tuhan, proses kegagalan terjadi. Karena seringkali kami ikuti diri kami, seolah-olah diri kami Tuhan kami. Proseslah kami, aku sebagai Tuhan makin berkurang, Yesus sebagai Tuhan makin bertambah. Terus terjadi, semakin aku berkurang, Engkau bertambah. Sebelum ajal kami tiba, akunya tidak lagi berkurang, melainkan habis. Hidupku bukan aku lagi. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perintah-Mu. Bawalah jemaat-Mu Tuhan, proseslah mereka ya Roh Kudus, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Karena iman tanpa perbuatan mati, khotbah tanpa perbuatan, pelayanan penyembahan tanpa perbuatan mati. Maka dengan pernyataan Maria, kami ngerti arti Natal. Kami kembali, Kau ciptakan sejak semula, sebagaimana Adam dan Hawa. Tuhan kendaki, jangan kau makan buah itu. Taat. Ketika mereka nggak taat, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Puji Tuhan, joy to the world. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Kau kurniakan Anak Tunggal supaya kami bertobat, kami surrender, kami menyerah untuk diproses. Kami tanah liat Kau penjunan, supaya sebelum ajal kami tiba, gambar Allah pulih dalam diri kami. Itulah puncak kerohanian yang terutama dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan. Puji dan sembah padamu Tuhanku sepanjang hidup. Ini gaya